Yang pertama adalah Google. Siapa yang tak kenal dengan Google? Bagi semua perselancar dunia cyber pasti sudah sangat akrab dengan Om Google ini. Google sangat terkenal dengan mesin pencari di rimba lantaran dunia maya. Yang perlu dilakukan hanyalah mengetik kata sandi yang diinginkan, maka Om Google akan melacak dan mencari informasi apapun yang diinginkan. Google dengan 2 O pun unik, sebab jika data hasil pencarian ditemukan, jumlah O akan muncul sebanyak web yang didapat oleh mesin pencari. Kalau masalah sejarahnya, kata Google berasal dari Goglo. Kata itu diciptakan oleh Milton Sirota, keponakan Edwin Kastner, seorang ahli matematika dari Amerika Serikat. Sirota membuat istilah Goglo untuk menyebutkan angka 1 yang diikuti 100 angka 00. Oleh karena itu, penggunaan kata Google merupakan refleksi dari kata Goglo. Tapi tahukah kamu, Google tak hanya unik dari asal katanya. Google pun memiliki latar belakang sejarah yang unik. Google lahir dari sebuah pertemuan dua pemuda yang terjadi secara tidak sengaja pada tahun 1995 lalu, yang bernama adalah Larry Page, alumnus Universitas Michigan yang sedang menikmati kunjungan akhir pekan tanpa sengaja mempertemukan dengan Sergey Brin, salah seorang murid yang mendapatkan tugas mengantar keliling Larry. Dalam pertemuan tanpa sengaja tadi, dua pendiri Google tersebut sering terlibat diskusi panjang. Keduanya memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda, sehingga sering terlibat perdebatan. Namun, perdebatan pemikiran tersebut mereka justru menghasilkan sebuah pendekatan unik dalam menyelesaikan salah satu tantangan terbesar pada dunia komputer, yakni masalah bagaimana memperoleh kembali data dari set data masif. Pada tanggal Januari 1996, Larry dan Sergey mulai melakukan kolaborasi dalam pembuatan share engine yang diberikan nama Backrobes. Setahun kemudian, pendekatan unik mereka tentang analisis jaringan mengangkat reputasi Backrobes. Kabar yang mengenai teknik baru mesin pencari langsung menyebar ke penjuru kampus. Larry dan Sergey terus menyempurnakan teknologi Google sepanjang awal 1998. Keduanya juga mulai mencari investor untuk mengembangkan kecanggihan teknologi Google. Gayung pun bersambut. Mereka mendapatkan suntikan dana dari teman kampus Andy Bechtolsheim yang merupakan pendiri Sun Microsystem. Pertemuan mereka terjadi pada pagi buta di serambi asrama mahasiswa Fakultas Stanford di Palo Alto. Larry dan Sergey memberikan demo secara singkat karena Andy tak memiliki waktu yang cukup lama. Melalui demo itu, Andy setuju untuk memberikan bantuan dana berupa sebuah cek senilai $100.000 AS. Sayangnya, cek itu tertulis atas nama perusahaan Google, padahal saat itu perusahaan bernama Google belum didirikan oleh Sergey dan Larry. Investasi dari Andy menjadi sebuah dilema. Larry dan Sergey tak mungkin menyairkan cek selama belum ada lembaga legal bernama perusahaan Google. Karena itu, dua pendiri Google ini kembali bekerja keras dalam mencari investasi. Mereka mencari pendanaan dari kalangan keluarga, teman, dan saudara, hingga akhirnya terkumpul dana sekitar $1 juta, dan akhirnya perusahaan Google pun dapat didirikan pada tanggal 7 September 1998 dan dibuka secara resmi di Menlo Park, California. Misi Google adalah untuk mengumpulkan informasi dunia dan menjadikan dapat diakses secara universal dan berguna. Filosofi Google adalah meliputi slogan seperti "Don't be afraid" dan "Kerja harusnya menantang dan tantangan itu seharusnya menyenangkan", menggambarkan budaya perusahaan yang santai. Saat ini Google merupakan sebuah perusahaan berpredikat nomor 1 dalam top 100 perusahaan yang paling diminati di Amerika dengan jumlah pegawai sekitar 10.000 orang. Dan yang selanjutnya atau yang nomor 2 adalah Apple. Apple merupakan salah satu produsen komputer dan mobile device terbesar saat ini. Namun, untuk bisa menjadi perusahaan besar seperti ini tidak didapatkan dengan waktu yang singkat alias instan. Apple membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menjadi besar seperti sekarang ini. Kalau masalah sejarah berdirinya Apple bermula pada tahun 1976, lahir dari sebuah ide brilian Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne untuk membuat produksi berbasis komputer. Pada masa permulaannya, Apple Computer merupakan perusahaan pemasok personal
komputer dan Apple sebagai produk pertamanya yang berupa satu set komputer yang casingnya pada waktu itu terbuat dari kayu. Kesuksesan produk pertamanya dari Apple tidak langsung membuatnya melejit menjadi perusahaan raksasa, tapi terkendala oleh minimnya modal yang dimiliki. Hal ini membuat Apple membutuhkan dana segar agar Apple tetap bisa berdiri dan bisa lebih berkembang lagi. Dan akhirnya keberuntungan tersebut memihak kepada Apple. Ketika sedang membutuhkan suntikan dana, hadirlah seorang miliarder kaya bernama Mike Markula yang menginvestasikan dananya lebih dari 250 juta dolar. Berkat suntikan dana dari Mike Markula, perusahaan ini terus berkembang, tidak hanya sebagai pembuat komputer pribadi, tapi juga membuat berbagai variasi jenis-jenis software, gadget, dan lain sebagainya. Namun kesuksesan juga belum bisa diraih oleh perusahaan Apple. Pada tahun 1986 hingga 1993, Apple mengalami kemunduran karena produk-produknya seperti kamera digital, pemutar CD portable, speaker, dan perangkat TV kalah bersaing di pasaran. Dan sejarah kesuksesan Apple tidak lepas dari tangan dingin seorang Steve Jobs. Pada tahun 1985, Steve Jobs sempat dipecat, namun kemudian ditarik kembali untuk ikut mengembangkan Apple pada tahun 1996. Mulai saat itu, Apple bangkit dari keterpurukan dan bisa meraih profit yang sangat luar biasa fantastis. Berkat kecerdasan ide-ide brilian Steve Jobs, Apple menciptakan produk-produk yang mutakhir dan eksklusif. Produk-produk tersebut sukses di pasaran dan benar-benar mengangkat Apple ke puncak kejayaan. Dan yang selanjutnya atau yang nomor 3 adalah Amazon. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos di tahun 1994 dan mulai di-launching Juni 1995 di Seattle. Pria kelahiran Albuquerque, New Mexico 12 Januari 1964 ini sejak kecil sudah menunjukkan bakatnya di bidang teknik, sehingga Jeff kemudian kuliah di jurusan ilmu komputer dan teknik listrik Universitas Princeton. Setelah lulus, ia kemudian bekerja di Wall Street khusus untuk menangani bidang komputer. Jeff pun akhirnya memilih meninggalkan sesuatu karirnya untuk mencoba keberuntungan berbisnis di bidang teknologi dan informasi. Dia mencoba mencari yang bisa dengan mudah dijual dari internet. Dia pun menemukan bahwa katalog buku dengan mudah bisa diupload sehingga lebih mudah ditampilkan di internet. Jeff kemudian mendirikan Amazon.com. Nama ini ia ambil dari sebuah nama sungai terpanjang di dunia, dengan harapan usahanya pun akan terus berkembang tanpa batas. Selama kurun waktu kurang dari 30 hari, Amazon.com sudah mendapatkan pelanggan di lebih dari 50 negara bagian dan 45 negara di dunia. Bermula dari garasi yang disewanya di Seattle dengan meja yang dibuat dari pintu rumah bekas, Amazon.com saat ini tidak menyetok buku. Namun mereka bekerja sama dengan penerbit yang akan mengirim buku ketika ada permintaan ke Amazon.com. Kemudian mereka akan mengirimkan kembali buku tersebut ke pemesan. Nick Hanor adalah investor pertama yang menginvestasikan uang sebesar 40 juta dolar. Selanjutnya yaitu adalah Tom Albrook yang tertarik menginvestasikan 100 juta dolar ke Amazon.com, yang sangat membantu perusahaan ini untuk menciptakan situs yang berkualitas tinggi tentunya. Bezos mempunyai moto, tumbuh lebih besar dan lebih cepat. Dari usaha awalnya di satu toko buku sederhana menjadi virtual dan toko online terbesar di dunia karena menyediakan berbagai barang dagangan yang super lengkap, mulai dari DVD, CD, musik, permainan, perangkat lunak komputer, pakaian, perhiasan, dan masih banyak lagi. Dengan ketekunan dan komitmen terhadap kualitas yang dimilikinya, Jeff Bezos mampu menjadi salah satu orang terkaya di dunia dalam usia muda, yaitu adalah 33 tahun dengan pendapatan yaitu adalah 10,7 miliar US dollar. Amazon.com pun terus berkembang hingga saat ini dan menjadikan sebagai situs perdagangan rental terbesar di dunia.
Dan berikutlah 3 perusahaan dan sejarah yang bisa kita ambil kesimpulannya. Inspirasi apa yang bisa kita ambil dari sejarah singkat berdirinya Apple, Google, dan Amazon di atas? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena untuk sukses butuh proses. Jatuh bangun dalam perusahaan merupakan jalan yang wajib dilalui untuk bisa mencapai puncak kesuksesan. Jangan lupa juga bagi kalian yang suka dengan video ini untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Biar channel ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian yang ada di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa.